Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi, NIM 20410501097, kelas PS3. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap video Bapak Abdul Wadud Nafis LCMWI yang membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, definisi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Yang dua, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. 3. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, perbedaan sumber. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia saja. Yang kedua, perbedaan komposisi. Ekonomi Islam komposisi dikontrol syariat Islam, dan kapitalis komposisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, perbedaan pengakuan kepemilikan. Ekonomi Islam pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi, dan kapitalis pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sedangkan sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Yang keempat, perbedaan kesejahteraan. Ekonomi Islam kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis dan sosialis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima, mekanisme pasar. Perbedaan mekanisme pasar. Ekonomi Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, dan kapitalis dibiarkan bekerja sendiri. Sedangkan sosialis perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. 4. Sumber hukum ekonomi Islam. Ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. 5. Dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, al-siddiq dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah atau keadilan. Yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan. Yang keenam, al-ta'awun atau tolong-menolong. 6. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bebas dari maghrib, yaitu singkatan dari maisir atau judi, gharar atau penipuan, dan riba. 7. Karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. 2. Harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. 3. Larangan maisir, gharar, dan riba. 4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. 5. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. 6. Bimbingan konsumsi. 7. Petunjuk investasi. 8. Zakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.